Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Ardian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Kajian Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Anti Diabetes Oral pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di salah satu RSUD di Kota Bandung. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya gangguan metabolisme yang terjadi pada pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau keadaan hipoglikemik. Data terbaru dari IDF atau International Diabetes Federation pada tahun 2017 tercatat Indonesia jumlah diabetes mellitus terbanyak dengan posisi ke-6 di dunia, yaitu sekitar 10,3 juta jiwa. Dan WHO mengestimasikan bahwa jumlah diabetes mellitus di Indonesia itu akan meningkat sebanyak 21,3 juta perkiraan pada tahun 2030 mendatang, dan 90% dari total kasusnya itu merupakan diabetes mellitus tipe 2. Rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran tingkat kepatuhan penggunaan obatnya dan juga mengetahui karakteristik itu berupa umur, jenis kelamin, lama menderita, penyakit penyerta, pekerjaan, dan terapi anti diabetik oral yang digunakan. Dan manfaatnya yaitu memberikan informasi mengenai penyakit diabetes bagi peneliti dan untuk memberikan edukasi gitu khususnya kepada tenaga medis untuk lebih mengedukasi tentang pasien diabetes mellitus tentang pengetahuan dan kepatuhannya terhadap mengkonsumsi obat. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian observasional dengan analisis datanya itu secara deskriptif. Teknik pengambilan sampelnya itu dengan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti yang memenuhi kriteria inklusi. Kemudian hasil pembahasannya yaitu penelitian dilakukan di salah satu RSUD di Kota Bandung dengan subjek penelitiannya yaitu diabetes mellitus tipe 2. Penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan April sampai dengan Mei 2023 dengan menggunakan kuesioner MMS 8 ini. Kuesioner MMS 8 ini cukup sering digunakan dan sudah divalidasi gitu untuk lebih untuk bagi para peneliti yang ingin tentang kepatuhan gitu, bisa menggunakan kuesioner MMS 8 ini. Kemudian subjek yang didapatkan itu sebanyak 34 responden. Untuk karakteristik pasien diabetes mellitus tipe 2 yaitu ada jenis kelamin wanita lebih banyak dan jenis perempuan juga lebih patuh dibandingkan dengan pria. Kemudian seiring bertambahnya usia juga, maka seseorang akan semakin lebih patuh. Kemudian semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi seseorang dalam kepatuhan mengkonsumsi obatnya. Kemudian untuk lama menderita yaitu 7-12 tahun itu memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi gitu. Karena semakin lama usianya maka akan semakin patuh gitu seseorang dalam mengkonsumsi obat. Kemudian terapi anti diabetik yang digunakan apakah kombinasi ataupun tunggal, dan rata-rata pasien itu menggunakan terapi tunggal gitu. Gambaran tingkat kepatuhannya. Untuk tingkat kepatuhan pasien diabetes mellitus tipe 2 di salah satu RSUD di Kota Bandung itu menunjukkan presentasinya itu rendah itu karena kurang dari 6. Yang dihitung berdasarkan skor MMS, dan hasil skor MMS yang didapatkan nantinya itu diolah dengan menggunakan Microsoft Excel sehingga nantinya akan diketahui skornya gitu, dan didapatkan skornya itu 5,70 gitu, otomatis kurang dari 6 gitu yang dikategorikan sebagai rendah, karena untuk 5 sampai 6 itu kategorinya itu rendah, dan 6 sampai 8, 6 sampai 7 itu sedang, dan di atas 8 itu tinggi. Kesimpulannya itu, hasil penelitian didapatkan bahwa karakteristik pasien diabetes mellitus tipe 2 itu lebih banyak jenis kelamin perempuan. Kemudian umur 45 tahun ke atas semakin meningkat terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Tingkat pendidikan SMA yang terbanyak yaitu mengidap penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kemudian adanya penyakit penyerta gitu, dan lama menderita 7-12 tahun. Dan terapi anti diabetik yang digunakan yaitu lebih banyak menggunakan terapi monoterapi ataupun tunggal daripada dengan kombinasi. Kemudian kepatuhan sendiri yaitu rendah gitu karena skornya itu 5,70 karena kurang dari 6. Untuk sarannya itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai korelasi seperti jumlah obat yang digunakan dengan tingkat kepatuhan menggunakan uji C-square, karena uji C-square ini bisa mengetahui gitu hubungan antara parabel satu dengan parabel yang lainnya sehingga dapat diketahui nantinya hubungan antara kepatuhan dengan data demografi.
Terima kasih presentasi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.